Shalom. Haleluya. Saudara, kita sudah berada di minggu pertama di bulan Februari. Di bulan Januari kemarin kita sudah banyak belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu tentang berdampak melalui kebiasaan yang baik. Di bulan Februari ini tema besar kita sepanjang 1 bulan ke depan yaitu berdampak melalui karakter. Nah, saudara, karakter ini penting. Berapa minggu yang lalu saya menyampaikan bahwa karakter itu dibangun secara sengaja melalui sebuah kebiasaan. Bukan hanya secara instan tapi butuh waktu yang panjang sampai menjadi sebuah karakter. Karakter kita dibentuk sejak kita berjumpa dengan Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Dan dalam ciptaan yang baru hari lepas hari kita dibawa untuk menuju kepada keserupaan dengan Kristus Yesus Tuhan. Saudara, karakter adalah ciri khas yang menggambarkan siapa kita, yang tercermin lewat tindakan-tindakan kita. Nah saudara, sikap kita, tingkah laku kita, cara kita bertutur kata, cara kita berkomunikasi, cara kita bersikap, itu merupakan implementasi dari sebuah prinsip, dari sebuah value, dari sebuah nilai-nilai yang kita anut di dalam kehidupan kita. Dan karakter ini menunjukkan siapa yang kita imani, siapa yang kita sembah, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Karena menjadi Kristen itu berarti saya dan saudara adalah Kristus kecil. Kita yang beriman kepada Kristus harusnya kita serupa dengan sanjunjungan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara, Tuhan lebih tertarik kepada karakter dibandingkan dengan talenta. Talenta Tuhan kasih, setiap orang punya. Tetapi karakter itu bukan sesuatu yang terjadi secara instan. Ini sesuatu yang dibangun, diupayakan, dibuat dengan sengaja. Kita harus mengupayakan itu, saudara. John Maxwell bilang, talent is a gift but a character is a choice. Kita memilih untuk menjadi karakter seperti apa. Tidak ada orang yang lahir tiba-tiba punya karakter yang jahat. Itu semua terbentuk dari pilihan-pilihan yang dia buat sepanjang kehidupannya. Saudara, di India ada seorang yang sangat dihormati yang namanya Mahatma Gandhi. Suatu kali dia berada di Afrika, kemudian dia tertarik tentang Yesus. Dia membaca tulisan-tulisan tentang Yesus, ajaran-ajaran yang Yesus sampaikan. Dia tertarik sekali dengan pribadi Yesus. Satu kali dia berniat ingin mengenal Yesus lebih dalam dan dia datang ke sebuah gereja. Celakanya gereja itu pada waktu itu gereja yang sifatnya khusus, gereja kulit putih. Sehingga dia orang Asia, India ditolak di gereja itu. Kemudian dia mulai melihat orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus ternyata tidak mencerminkan Kristus. Dan dia pernah buat statement, I like your Christ, I don't like your Christian. Your Christian are so unlike your Christ. Dia bilang, saya suka Kristus, saya suka Yesus. Tetapi maaf, saya tidak suka dengan kekristenan atau orang Kristen. Karena menurut dia, orang Kristen tidak mencerminkan Yesus Kristus dan ajaran-ajarannya. Nah saudara, saya percaya Tuhan rindu, Tuhan mau saya sebagai pengikut Kristus, saudara sebagai pengikut Kristus, kita semua menjadi Kristus kecil, surat Kristus yang dapat dibaca oleh setiap orang yang ada di sekitar kita. Dan iman percaya kita kepada Yesus nampak lewat perbuatan dan sikap kita, cara kita berinteraksi dengan orang lain. Kita mau belajar hari ini dari Tuhan Yesus. Karakter apa yang dimiliki Tuhan Yesus yang perlu kita teladani supaya dari karakter yang Yesus punya itu dapat berdampak kita aplikasikan di dalam kehidupan kita dan orang lain diberkati olehnya. Mari buka bersama saya di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Saya bacakan, saudara dapat menyimaknya. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 24. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya.
Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Saudara, sore hari ini kita mau belajar teladan apa yang dapat kita teladani dari pribadi Yesus supaya karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama, teladan yang pertama adalah Kristus adalah sosok pribadi yang punya karakter berintegritas. Nah, saudara lihat di sini. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Saudara, Yesus merupakan Tuhan 100%, tapi juga Dia manusia 100%. Yang menjadi pembeda adalah Yesus Kristus manusia tidak lahir dengan warisan dosa. Bahkan di dalam kehidupannya tidak ada setitik dosa di dalam kehidupannya. Iblis mencobai Yesus. Tetapi saudara, dalam pencobaannya iblis dikalahkan. Nah, saya percaya saya dan saudara yang ada di dalam Kristus, yang percaya kepada Kristus, seharusnya kita punya potensi, walaupun kita punya dosa asal, dosa turunan, tetapi ketika kita percaya ke dalam Yesus, di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita dikuduskan secara posisi. Tetapi dalam menjalani kehidupan kita, kita sedang berproses menjadi serupa dengan Kristus. Kita punya hasrat, dorongan, pikiran yang bisa membuat kita jatuh di dalam dosa. Tetapi di dalam saya dan saudara ada kuasa untuk melawan godaan terhadap dosa. Katakan amin. Amin, saudara. Saudara, saya taruh di sini berintegritas. Berintegritas ini bukan cuma bicara soal moralitas semata-mata, tetapi seluruh aspek kehidupan kita. Kita harus jadi pribadi yang berintegritas. Artinya apa yang keluar dari mulut, tingkah laku, sikap kita itu sama, tidak beda, saudara. Bahkan lewat itu semua firman Tuhan dinyatakan. Saudara, Kristus Yesus pribadi tanpa dosa, dikatakan tidak ada tipu di dalam mulutnya. Nah, sebagai pengikut Kristus, seharusnya kita menjadi pribadi yang punya integritas, yang mampu melawan godaan dosa, kemudian berkata tidak dan keluar sebagai pemenang atasnya. Saudara, kita hidup di dalam tubuh daging. Firman Tuhan katakan daging itu lemah tetapi roh itu penurut. Untuk melawan godaan daging ini, kita perlu mengarahkan diri kita, membawa diri kita kepada penundukan sepenuhnya dalam tuntunan Roh Kudus. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan pikiran kita, mengandalkan segala hal yang kita rasa kita hebat kuat, kita pasti akan jatuh. Tetapi kalau kita mengandalkan Roh Kudus inilah yang akan menuntun kita kepada pertobatan yang sejati. Saudara, kita tidak kebal dosa. Kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi satu sisi kita pun punya kuasa untuk menolak godaan dosa. Seorang anak muda, saudara, dia baru menikah, keluarganya masih keluarga kecil, anaknya masih kecil. Kemudian mereka, suami ini bekerja di dunia travel, saudara. Dia seorang agent travel. Dan di tempat perusahaannya bekerja, dia dipercayakan untuk mendampingi turis-turis. Satu kali ada turis lokal didampingi ke daerah-daerah di Indonesia. Satu kali dia dapat kesempatan, pemuda ini, saudara, seorang suami masih muda, untuk berkunjung ke beberapa negara di Asia, saudara. Mulai dari Singapura, Malaysia, dan terakhir ke Thailand. Nah, tur ini isinya tamu VIP, para pemimpin-pemimpin, direktur-direktur perusahaan. Dan ikut di dalam rombongan ini owner dari travel tempat dia bekerja. Mereka singgah di Singapura, kemudian mereka singgah di Malaysia, tempat berhentian terakhir itu Thailand. Kemudian di Thailand bosnya bilang begini, saya lihat kamu punya potensi yang besar ke depan. Bosnya bilang, saya ingin mengembangkan usaha di bidang lain dan saya sedang mencari kandidat-kandidat di perusahaan kita, orang-orang yang potensial untuk memimpin perusahaan travel ini. Dan kamu salah satunya masuk radar saya. Tetapi ada hal-hal yang perlu saya tahu lebih dalam tentang kamu. Singkat cerita, saudara, satu malam dia bersama bosnya dan beberapa orang dari rombongan itu, mereka keluar tengah malam. Kemudian bosnya ajak dia ke satu nightclub. Di satu nightclub, saudara, pemuda ini agak rasa lain. Nightclubnya ini tidak biasa.
Ada kaca yang besar seperti akuarium besar tapi bukan ikan dalamnya. Tapi perempuan dalamnya saudara. Dia mulai tidak nyaman. Kemudian bosnya bilang begini, dalam bisnis travel hal seperti ini biasa. Kamu harus melayani bos-bos yang punya uang. Kamu harus bisa berkompromi dengan hal-hal seperti ini. Kemudian terjadi dilema, pergolakan dalam batinnya. Dia ingat istrinya, dia ingat anak yang masih kecil. Dan kemudian dia ingat suasana di gereja di mana tempat dia beribadah. Roh Kudus mungkin mulai bekerja di dalam hati dan pikirannya. Kemudian bosnya bilang begini, silakan kamu pilih. Ini hanya terjadi malam ini. Tidak perlu apa yang terjadi malam ini kita bicarakan lagi setelah pulang ke Indonesia. Cukup saya dan kamu. Ini semua jadi rahasia kita bersama. Saudara, godaannya besar sebagai seorang yang muda. Sebagai suami yang jauh dari istri. Tetapi Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran orang muda ini. Kemudian dia bilang berkata, maaf Pak, saya tidak bisa. Saya percaya Tuhan itu melihat segala sesuatunya. Dan saya punya istri, saya punya anak. Mohon maaf, saya kembali ke hotel. Wah, saudara, suasananya jadi canggung saudara. Dan beberapa hari mereka di sana, bosnya jadi dingin. Kemudian mereka kembali ke Indonesia. Dan dia cerita ke istrinya kejadian ini. Saudara, istrinya penasaran. Betul papi enggak masuk ke dalam. Betul punya ini. Dan dia lihat keseriusan di mata suaminya. Dan dia percaya suaminya orang yang takut Tuhan. Istrinya bilang, saya bangga sama kamu. Ketika dia masuk ke kantor saudara, bosnya panggil berapa hari setelah itu. Dan dia berpikir mungkin inilah momennya dia akan dikeluarkan, dia akan kehilangan pekerjaannya. Tetapi ternyata berbanding terbalik. Bosnya bercerita, ketika kamu pulang, kami pun melanjutkan perjalanan bersama rombongan itu. Kami pun hanya mencari snack, makanan-makanan kecil, mie patai pada waktu itu, dan kemudian kami kembali. Dan tahu tidak, bos-bos yang saya bawa itu, mereka memang pengusaha, tetapi mereka diaken pelayan-pelayan Tuhan di gereja. Dan dia bilang, kami sedang mencari calon pemimpin yang baru, yang punya integritas, yang berani berkata tidak terhadap sesuatu hal yang namanya dosa. Dan dari semua yang kami bawa, hanya kamu yang menolak. Dan singkat cerita, pemuda ini dapat promosi daripada Tuhan. Nah saudara, integritas itu sebuah hal yang sebenarnya patut kita miliki. Tetapi banyak orang yang gagal dengan namanya integritas. Banyak orang menggadaikan integritasnya untuk yang namanya jabatan. Banyak orang menggadaikan integritasnya untuk kenikmatan hidup, untuk kekayaan. Saudara, hari-hari ini kalau saudara lihat banyak pemimpin termasuk gereja jatuh dalam persoalan integritas. Saya berada di dua bidang pelayanan. Pelayanan gereja dan juga pelayanan hukum. Saya banyak melihat saudara orang-orang yang terlibat masalah hukum. Tapi mereka aktivis gereja. Mereka aktif dalam kegiatan gereja. Tapi mereka jatuh dalam persoalan integritas. Dan ini menjadi sebuah pelajaran buat saya secara pribadi pun. Melihat hal-hal seperti ini. Integritas itu penting. Integritas ini yang membawa kita naik sampai ke puncak. Saudara, karakter itu membuat seseorang bertahan di puncak. Talenta mungkin membawa dia, mengantar dia naik. Tetapi karakter, integritas yang membuat dia bertahan, tetap berada dalam puncak karir, pelayanan, kehidupannya. Milikilah integritas sebagai salah satu karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Meskipun even engkau akan kehilangan sesuatu. Tapi percayalah, selama engkau memilih integritas, damai sejahtera Allah, sukacita daripada Tuhan, itu ada dalam hati kita. Tetapi ketika kita memilih hidup dalam dosa, dosa itu mengikat. Dan dia mendatangkan malapetaka pada akhirnya. Dan dia mencuri yang namanya damai sejahtera dan sukacita. Apa yang dia beri? Intimidasi atas dosa itu, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, selain karakter yang berintegritas, yang kedua, pribadi Yesus itu dari ayat yang kita baca tadi di dalam 1 Petrus ayat yang pasal yang kedua. Ayat yang ke-23 bilang begini saudara. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Yang kedua adalah karakter lemah lembut. Saudara,
lemah lembut itu bahasa Inggrisnya meekness. Meekness is not weakness. Lemah lembut bukan berarti lemah. Tetapi meekness is a strength under control. Adalah sebuah kekuatan, tetapi kekuatan yang besar, kekuatan yang mampu dikontrol, kekuatan yang mampu dikendalikan. Saudara, ada banyak orang lemah. Kenapa? Dia tidak mampu mengendalikan segala hasrat, dorongan yang ada dalam hati dan pikirannya. Berapa waktu yang lalu saya khotbah, saudara, karakter orang sukses itu salah satunya punya pengendalian diri. Atau di sini saya sebut kelemah lembutan. Dia mampu mengendalikan tutur katanya, sikapnya tetap lemah lembut meskipun kondisi tidak memungkinkan. Saudara tahu hari-hari ini, bahkan hari ini sedang berlangsung festival persahabatan. Saudara, saya salah satu panitia, ketua panitianya sangat akrab dengan saya. Dan Peter Yonggen itu tinggalnya di sebelah, di Aston. Satu kali saudara, beberapa hari yang lalu ada demo kan, di situ kan. Wah, mereka teriak-teriak, marah-marah. Kemudian dicarilah, mana ketua panitia, mana ketua panitia. Dia telepon, Jo, kau di mana? Saya bilang, saya ada bawa keluarga, kita lagi di Tanjung Karang, ada dengan teman-teman gereja, saya on the way. Ini lagi rame di Aston, orang demo. Dan dihadapi sendiri saudara, dihadapi sendiri. Dan saya datang sudah di penghujung saudara, dia dikerumuni, ditunjuk-tunjuk saudara. Tetapi dia tidak terpancing emosi, bilang, iya teman-teman ini kami hargai pendapatnya. Setiap orang boleh berpendapat termasuk menolak. Kami hargai pendapat itu. Wah, awas kau ya, saya cari kau nanti ya. Tapi dia tidak terpancing saudara. Nah ini luar biasa, saya percaya Roh Kudus mungkin bekerja di hati teman-teman panitia ini. Saudara, ada seorang hamba Tuhan namanya Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth ini punya istri namanya Mary Jane. Saudara, kalau saudara ikut KKR Peter Yonggen, banyak orang disembuhkan. Mujizat, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar. Saudara, Smith Wigglesworth ini luar biasa. Tuhan pakai dia bukan cuma karunia kesembuhan. Sepanjang karir pelayanannya, dia sudah bangkitkan 14 orang mati. Saudara tahu bagaimana dia bertobat? Dia ini cuma tukang ledeng, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Kemudian mereka sudah Kristen dari lahir, tapi tidak sungguh-sungguh percaya Yesus. Yang sungguh-sungguh terlibat pelayanan adalah istrinya. Istrinya tertarik dengan gereja, mereka mulai ikut ibadah saudara. Tapi Smith ini tidak ikut ibadah. Dalam satu malam Natal saudara, di Inggris musim salju yang dingin, kemudian istrinya pamit. Dia bilang, papi malam ini saya minta waktu. Hari-hari yang lain saya tidak pernah minta sesuatu, tapi malam hari ini saya minta, boleh enggak saya pergi ibadah malam Natal. Kemudian suaminya mengizinkan. Waktu itu Smith masih jadi pribadi yang keras, dia belum bertobat. Dia bilang ke istrinya, kamu lambat saja 5 menit, saya kuncikan pintu, kamu tinggal di luar. Dan saudara, malam itu ketika pulang ada badai salju, saudara, istrinya agak terlambat pulang, dia lewat 10 menit dan apa terjadi? Pintu itu dikunci sama suaminya si Smith ini. Dia gedor-gedor. Pak, buka pintunya pak, di luar ini kan lagi dingin, ini lagi musim salju, tolong buka pintunya. Saudara, 10 menit tidak dibukakan. Istrinya semakin kuat berteriak, papa tolong bukakan pintunya. Saudara, makin lama tidak dibukakan saudara, hampir 1 jam lebih istrinya sudah kedinginan. Akhirnya dia bukakan pintu dengan muka yang marah, muka yang garang. Saya kan sudah bilang, kalau pulang itu jangan telat. Saya kasih izin tapi kamu tidak menghargai saya. Oh, dia marah. Kemudian apa istrinya bilang saudara? Untung istrinya saudara bukan orang Sulawesi ya. Dia bilang, oke pak, iya pak, ayo masuk. Nanti saya buatkan sup dan kita makan sama-sama sup yang panas malam hari ini. Apakah kamu mau juga dibuatkan teh malam hari ini? Istrinya jawab begitu saudara, dengan ramah, dengan lembut. Suaminya ini makin emosi lihat istrinya seperti ini. Dia pikir kayaknya mungkin istrinya simpan ini sampai di meja makan baru dia mau hambur. Akhirnya sup selesai dibuat. Dia sajikan ke depan suaminya, dia kasih ke anak-anaknya, kemudian mereka makan. Sebelum makan istrinya memimpin doa saudara. Setelah itu dia bilang, saya ambilkan lagi teh ya. Kemudian ini Smith bilang, saya ini sudah kuncikan kamu di luar, kenapa kamu masih bersikap baik seperti ini? Dan malam itu terjadilah KKR di rumah. Istrinya cerita tentang Yesus yang lahir, yang datang ke dunia, yang meninggalkan surga padahal dia Allah. Dan malam itu singkat cerita Smith terima Yesus saudara. Dia dijamah sama Tuhan. Dia menangis seperti anak kecil. Istrinya tumpang tangan dia.
Istrinya doakan dia dan perlahan-lahan saudara, Tuhan menjamah dia. Istrinya yang ajar dia baca, ajar dia menulis. Sampai dia menjadi hamba Tuhan. Dan Tuhan pakai luar biasa pelayanannya, banyak orang disembuhkan. Banyak orang dibangkitkan, 14 orang saudara dia doakan bangkit dari kematian. Saudara ini bagaimana dia bisa mengenal Kristus dari seorang istri yang sifatnya lemah lembut. Kuat mana istri sama suami? Kuat mana Pak? Kuat istri Pak. Namanya penolong itu selalu lebih kuat dari yang ditolong. Jadi istri itu lebih kuat dari suami. Makanya kata-katanya lebih banyak. Nah suami itu lemah. Dia lemah dengar itu kata-kata yang banyak. Karena mungkin dia lemah sudah tidak bisa berkata-kata. Bukan kata-kata yang keluar, tangan yang bermain. Saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, jadilah pribadi yang lemah lembut. Orang-orang muda, jadilah pribadi yang lemah lembut. Engkau punya power, punya kuasa. Tetapi engkau mampu mengontrol, mengendalikan dirimu. Tidak hanyut oleh emosi, oleh perasaan. Sebab itu yang Kristus punya. Anda bayangkan kalau Tuhan Yesus dengan segala otoritas kuasanya, kemudian dia mampu melakukan sebaliknya. Apa jadinya tentara Romawi? Apa jadinya orang-orang Farisi yang menyalibkan dia? Tetapi dia punya kuasa, dia punya power, tapi tidak dilakukan. Ada film superhero namanya The Boys. Ini kebalikannya. Kalau superhero, dia punya kekuatan super melakukan kebaikan. Tapi The Boys ini cerita antagonisnya. Superhero punya kekuatan, tapi mereka jahat. Dan itu jadi penjahat yang betul-betul jahat. Nah, saudara, Yesus punya otoritas, punya kuasa yang luar biasa. Tetapi di dalam kemahakuasaannya, ketika ia direndahkan, dia tidak membuka mulutnya. Ketika dia dipukul, dicambuk, dia tidak membuka mulutnya. Dia tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Dan saya percaya karakter lemah lembut ini perlu kita teladani. Patut kita teladani. Amin saudara. Amin saudara. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara, apa yang Tuhan Yesus miliki adalah karakter rendah hati. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Saudara begini, Tuhan Yesus itu kalau saudara lihat di dalam Filipi 2 ayat 6-8 bilang begini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Saudara, lihat kontrasnya yang iblis lakukan. Dosa paling tua di dalam dunia adalah kesombongan. Kesombongan itu adalah bapak atau ibu dari segala dosa yang ada dalam dunia ini. Apa yang Lucifer lakukan di dalam Yesaya 14 ayat 13-14. Kalau saudara buka King James Version, versi bahasa Inggris, putra fajar itu disebut Lucifer. Kemudian dibilang begini, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tataku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di seberang utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Allah yang perkasa, dia turun mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia dan memikul dosa kita, mati di atas kayu salib. Tetapi iblis yang ciptaannya tidak jauh lebih mulia dari manusia, makanya dia jengkel sekali lihat saudara, lihat saya dan saudara. Karena kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Ketika dia ingin naik menyamai Tuhan yang maha tinggi, kesombongan muncul. Kesombongan itu dosa paling tua saudara di dalam dunia. Salah satu dosa, satu-satunya dosa yang tidak menimbulkan rasa bersalah. Saudara selingkuh, saudara tipu orang, ada rasa bersalah. Tapi kalau saudara sombong, tidak rasa bersalah, justru bangga. Justru merasa hebat. Sebentar saya kasih contohnya saudara. Lucifer ketika dia ingin naik ke tempat yang maha tinggi, apa yang disebutkan dalam Yesaya 14 ayat 15. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Dia direndahkan serendah-rendahnya. Tetapi Kristus yang ketika dia merendahkan diri, yang posisinya tinggi, dia turun ke dalam dunia. Apa yang
terjadi dalam kehidupan Kristus. Filipi 2 ayat 9 sampai 10 bilang begini. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk setiap lutut segala yang ada di langit dan ada di bawah bumi, dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Yang satu direndahkan serendah-rendahnya, tetapi Yesus ditinggikan. Saudara, karakter Kristus adalah kerendahan hati. Saudara, sombong itu sangat mudah. Saudara tidak perlu kaya untuk sombong. Tetapi saudara cukup punya sedikit saja, saudara bisa sombong. Karena ini merupakan dosa tertua di dalam dunia ini. Saudara, William Barclay bilang begini, pride is a ground in a which all the other sin grow, and the parent from the which all the other sin come. Saudara, kesombongan itu tanah di mana dosa-dosa lain itu tumbuh. Dan juga kesombongan itu merupakan sebuah ibu yang melahirkan dosa-dosa lainnya. Saudara, ini dosa yang paling tua. Dan ini buat saya yang paling berbahaya kalau kita jatuh di dalamnya. Saya bilang tadi sedikit saja yang kita punya, kita bisa untuk sombong. Saudara hari ini duduk di gereja, saudara bisa merasa saudara pribadi yang jauh lebih baik dari orang yang tidak masuk gereja. Saya yang berdiri mungkin di atas mimbar ini, bisa jadi saya berpikir mungkin saya yang tahu firman lebih baik daripada jemaat yang tidak tahu firman. Ada banyak celah untuk kita menjadi pribadi yang sombong. Saudara pakai anting-anting emas saja, saudara bisa sombong. Itu ibu sana cuma pakai anting-anting perak. Saudara pakai anting-anting perak, mungkin saudara berpikir itu ibu sana cuma pakai anting-anting besi putih. Saudara mungkin yang pakai anting-anting besi putih mungkin bisa bilang itu ibu sana cuma pakai anting-anting bahan aluminium. Saudara ada gigi saja, dengan saudara tidak punya gigi, saudara boleh sombong. Saudara, sombong itu merupakan bagian yang mungkin tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia karena memang dosa sudah masuk. Tetapi kalau kita berkaca kepada salib Kristus, Dia yang punya segala-galanya, Dia turun. Dia yang memiliki segala-galanya, Dia lepaskan. Dia yang tadinya tanpa dosa, tetapi dianggap jadi yang berdosa untuk menanggung dosa-dosa saya dan saudara. Dia tergantung di atas kayu salib, itu sebuah penghinaan. Tetapi inilah yang Kristus lakukan untuk saya dan saudara. Berapa bulan yang lalu Pastor Eric pernah bahas ini. Dia bilang begini quote-nya, saudara, saat segala sesuatu meningkat di dalam kehidupan kita, pastikan ada satu hal yang harus tetap berada di bawah, yaitu kerendahan hati kita. Mungkin posisimu Tuhan angkat, rumah tanggamu sangat baik hari ini, pelayananmu sangat baik hari ini. Tapi biarlah di atas semuanya hatimu tetap merendah. Sebab semuanya karena kasih karunia Tuhan, amin. Tidak ada tempat buat kita untuk menyombongkan diri, kita hanya produk kasih karunia. Kalau saudara ke Israel, ke Bethlehem, ke gereja Nativity, gereja kelahiran Kristus, gerejanya besar saudara, tetapi pintunya kecil. Pintunya yang saya lingkari merah itu saudara, itu pintunya. Kalau saudara zoom lebih dekat, untuk masuk orang yang tinggi seperti saya 170-an, itu harus nunduk begini saudara. Masuk, apalagi bule-bule yang 180 saudara. Kenapa? Filosofinya, pintunya harus kecil, gereja di mana Yesus lahir. Setiap orang yang datang kepada Kristus, dia harus datang dengan kerendahan hati. Sebab kerendahan hati inilah sifat Allah, karakter Allah yang melekat kepada diri setiap kita orang percaya. Kita mampu untuk rendah hati. Tetapi ayo kita bangun ini, kita pelihara ini. Jadi pribadi yang rendah hati. Jauhkan dari kita jadi pribadi yang tinggi hati, amin. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir saudara, karakter yang paling powerful yang ada pada Kristus adalah karakter yang penuh dengan kasih. Saudara, Yohanes 3 ayat 16 tentu kita tahu. Karena begitu besar kasih Allah. Dimulai dengan kasih yang begitu besar kepada saya, kepada dunia ini dan semua kita. Sehingga Dia karuniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Saudara, ini yang paling powerful yang Tuhan punya. Kasih yang mau berkorban
ganti saya dan saudara yang harusnya tergantung di atas kayu salib. Kasih yang mau memberikan yang terbaik untuk saya dan saudara. Kasih yang mau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Saudara, kalau kita bicara tentang kasih, tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya pengorbanan. Ketika Yesus berkata, mengasihi saya dan saudara, makanya dia buktikan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Ada sebuah kisah di kamp penampungan anak-anak yang tidak memiliki orang tua ya, anak-anak yang sudah yatim piatu, mereka dikumpulkan dalam satu kamp penampungan. Kemudian ada seorang anak kecil bernama Andrew di situ. Andrew ini tubuhnya paling kecil. Satu kali ada seorang yang tubuhnya lebih besar, sehingga dia sering dibully sama yang tubuhnya lebih besar ini. Saudara, katakanlah namanya David. David ini sering bully ini Andrew. Satu kali saudara, David ini kena sakit. Kemudian dia kehilangan banyak darah. Kemudian suster-suster memanggil anak-anak ini saudara yang usia-usia remaja. Dia bilang, ada enggak yang mau menolong teman kita David yang butuh transfusi darah? Kemudian tidak ada satupun anak-anak yang berani angkat tangan. Kemudian si Andrew tadi ini, yang walaupun dia dibully sama si David ini, dia angkat tangan. Dia maju saudara dengan air mata yang berlinang. Air mata yang berlinang dengan tubuh yang gemetaran saudara. Kemudian ketika diikatkan dulu tuh, dicari nadinya, darahnya diambil, dia mulai menangis dengan kencang. Dia mulai menangis dengan kencang. Kemudian suster itu bertanya, "Dek, kenapa kamu menangis?" Dia bilang, "Saya tidak mau si David mati. Tapi saya juga sedih karena harus berpisah dengan teman-teman saya." Kemudian saudara, setelah itu suster itu cabut jarumnya, terima kasih, darahnya sudah selesai. Cukup hanya satu kantong ini saja sudah bisa menyelamatkan David. Kemudian anak ini bertanya, mengapa saya masih hidup? Bukankah saya sudah memberikan seluruh darah saya untuk David? Dalam pikiran anak ini, ketika dia menyumbangkan darahnya, mendonorkan darahnya, ternyata dia bukan hanya kasih satu kantong darah. Tapi dalam pikirannya, dia mau kasih semua darahnya dalam tubuhnya dan pada akhirnya dia mati. Dia sama saja ketika dia maju, mengangkat tangan sama saja dengan dia sedang memberikan nyawanya untuk temannya ini walaupun dia dibully. Saudara, ini bentuk kasih dari seorang anak. Dan suster itu saudara meneteskan air mata terharu dengan anak ini. Karena dia mendengar tentang Yesus yang berkorban memberikan nyawanya. Dan dia ingin meneladani Yesus. Ketika diminta darahnya, dia kasih semua. Ini karakter kasih yang ada di dalam pengikut Kristus. Kalau saya dan saudara sebagai pengikut Kristus, tentu kita punya potensi untuk berkorban buat orang lain, amin. Mulai dari Yerusalem, mulai dari keluarga, anak ke orang tua, istri ke suami, mulai belajar berkorban, mendahulukan kepentingan satu dengan yang lain. Karakter kasih itu bukan cuma berkorban, tapi mengampuni. Saya tutup dengan cerita ini. 2 tahun yang lalu saya pernah bawakan cerita ini, tapi di Bandaraya 12. Saudara, di Dallas, Amerika tahun 2018 ada insiden yang menggegerkan lah negara itu. Kalau di negara kita seperti kasus Sambo kemarin, itu jadi tontonan seluruh Indonesia persidangannya. Ceritanya begini, ada seorang officer polisi namanya Amber Geiger. Amber Geiger ini seorang officer polisi. Satu kali dia dapat dinas shift 1 hari penuh. Dari pagi sampai pagi, dalam keadaan capek dia pulang. Dia pulang ke apartemennya saudara di kota Dallas. Itu apartemennya kurang lebih 5-6 lantai. Dia tinggal di lantai 3. Kalau tidak salah kamarnya itu 1378. Nah, dia naik, masuk ke lift, kemudian dia masuk ke apartemennya. Kagetlah dia, di depan apartemennya pintunya terbuka. Wah, sebagai seorang officer polisi tentu dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kemudian dia pegang senjatanya, dia masuk mengendap-endap, dia dorong pintunya, lampunya mati. Tapi dia lihat TV-nya menyala saudara. Kemudian depan TV ada orang yang bertubuh besar,
lagi nonton televisi dan makan cemilan. Wah, tambah jengkel dia, ini pencuri, ini kurang ajar. Sudah mau mencuri, membobol rumah saya, terus nonton lagi ambil cemilan saya. Dia tidak menyalakan lampu, kemudian dia berteriak seperti film-film Amerika, freeze, diam di tempat. Polisi jangan bergerak. Dan orang itu panik, saudara. Orang itu panik, tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Ketika dia mau mendekati si Amber menarik pelatuknya dan dia tembak orang itu. Seketika orang yang bertubuh besar itu rubuh, saudara. Dengan sigap dia nyalakan lampu. Betapa kagetnya dia ketika dia lihat keadaan apartemennya, ternyata bukan apartemennya. Dia salah masuk ruang apartemen. Tetapi fatalnya orang di depannya ini mati. Dia panggil ambulans dan didapati orang ini mati seketika, saudara. Dia tembak. Nah, saudara, kasus ini viral karena sebelumnya ada kisah polisi yang tindis pakai lutut, kemudian yang mati itu orang kulit hitam. Nah, korbannya dari Amber ini namanya Bottom Jean. Bottom Jean itu orang kulit hitam, saudara. Oh, terjadilah pergolakan di negara Amerika. Ada yang pro Amber, ada yang pro Bottom Jean, saudara. Nah, Bottom Jean ini punya adik. Dia punya adik namanya Brand Jean. Dia masih SMA. Kemudian Brand bilang begini, saya kalau ketemu dengan orang yang habisi nyawa kakak saya akan balas. Saya akan lampiaskan emosi marah saya. Sebagaimana kakak saya mati, dia harus mati dalam keadaan yang sama. Saudara, dia tidak pernah ketemu dengan Amber Geiger. Minggu, bulan, sampai sidang trial, persidangan dimulai. Sidangnya seperti kasus yang di Indonesia itu, saudara. Setiap orang nonton, melihat bagaimana kronologinya. Semua mata tertuju, komentar-komentar orang, banyak ahli hukum, sosiologi mengomentari itu. Pada saat persidangan, Brand Jean memberikan kesaksian, terjadi sesuatu yang di luar dugaan, saudara. Bukannya marah, bukannya mencaci maki, tetapi dia mengampuni Amber Geiger. Bisa bantu saya kita lihat sama-sama cuplikan pernyataannya di persidangan, saudara. Mungkin lampu ini dimatikan. Audionya diangkat dulu baru diputar supaya bisa tolong di playback lagi. Angkat audionya. And I know if you go to God and ask Him, He will forgive you. But I love you just like anyone else. And I don't even want you to go to jail. I want the best for you. Because I know that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. I'm not gonna say anything else. Again, I love you as a person. And I don't wish anything bad on you. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Please? Yes. Oke. Saudara, hari itu ruang sidang itu jadi tempat KKR. Banyak orang dibangunkan kerohaniannya. Bahkan di televisi-televisi Amerika, saudara, banyak membahas tentang ini. Banyak orang terberkati. Saya mau bilang begini, bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan dalam bentuk tulisan. Ini powerful.
ketika dia dikhotbahkan dalam bentuk kata-kata, ini pun powerful, sangat membangun banyak orang yang mendengarkan. Tetapi firman Tuhan itu akan makin powerful ketika dinyatakan lewat tindakan. Dan saya dan saudara ini lembaran-lembaran firman Tuhan yang hidup. Lewat kehidupan saya dan saudara, karakter kita menggambarkan siapa Kristus yang hidup di dalam kita. Penting untuk kita sebagai orang Kristen merepresentasikan Kristus di dalam kehidupan kita. Tidak mudah mengampuni, tidak mudah untuk berkorban bagi orang lain, tidak mudah lemah lembut ketika kita dijahati, untuk tetap sabar, tidak mudah untuk berintegritas di tengah-tengah dunia yang maju demikian pesat, godaan dosa begitu banyak, tidak mudah. Tetapi Kristus telah membuktikan itu mampu. Dan bersama Kristus segala sesuatu mungkin, saudara, amin. Kita mampu, kita bisa. Sebab di dalam kita ada Kristus. Kalau Kristus ada dalam kita, dia bergerak lewat pikiran, lewat perkataan, lewat sikap, lewat tingkah laku. Dan Roh Kudus akan memampukan saya dan saudara.